Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha yang baik hatinya, yang cerdas? Alhamdulillah, amazing spirit, Allahu Akbar. Baiklah anak soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Oke anak soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Kedua, untuk mengetahui rangkaian listrik. Ketiga, untuk mengetahui penemuan baru membawa perubahan bagi sosial, budaya, dan masyarakat di sekitarnya. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 3, tokoh dan penemu. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran yang ke-1. Tetap semangat ya nak, dan tetap jaga kesehatan. Mari kita masuk ke materi hari ini. Anak-anak, bisakah kalian membayangkan orang-orang terdahulu sebelum adanya listrik di malam hari, mereka memanfaatkan apa sih sebagai alat penerang ruangan? Ada yang tahu? Orang-orang terdahulu sebelum adanya listrik mereka memanfaatkan apa untuk penerang ruangan? Yaitu memanfaatkan lilin. Lilin dimanfaatkan sebagai alat penerang ruangan supaya terang, ada cahaya. Terus selain lilin ada apa lagi? Yaitu obor. Selain obor, masyarakat dahulu juga memanfaatkan suluh dan senter jadul. Masih banyak yang lain yang dimanfaatkan oleh orang-orang terdahulu sebelum adanya listrik. Nah, anak soleh dan soleha tentu dapat melihat gambar-gambar pada materi yang kedua. Slide kedua ini. Nah, gambar-gambar yang terdapat pada slide kedua ini adalah tokoh penemu baru. Yaitu ada tokoh penemu listrik, ada tokoh penemu teknologi, terus telepon genggam, ada juga tokoh penemu lampu. Nah, ada yang tahu anak soleh dan soleha? Tokoh penemu listrik siapa namanya? Ada yang tahu nama tokoh penemu listrik pertama kali? Yaitu Michael Faraday. Michael Faraday menemukan listrik itu pada tahun 1845. Juga ada tokoh penemu lampu dan tokoh penemu teknologi, alat teknologi, yaitu siapa? Ada salah satunya Antonio Meucci, dan yang tokoh penemu telepon genggam atau disebut dengan HP salah satunya yaitu Alexander Graham. Masih banyak lagi tokoh-tokoh penemu perubahan baru atau penemu barang-barang baru. Salah satunya di Indonesia tokoh penemu baru di bidang teknologi siapa? Siapa nama tokoh penemu baru teknologi di Indonesia? Yaitu Bapak almarhum Bapak B.J. Habibie, yaitu Bapak teknologi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya suatu penemuan yang baru. Seperti teks pada umumnya, kita dapat menemukan topik itu yang sedang dibahas, permasalahan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Nah, berikut adalah teks tentang apa tadi, masih berkaitan dengan tokoh penemu baru, yaitu tokoh penemu baru listrik. Teks paragraf ini yang berjudul besar yaitu Listrik Pengubah Wajah Dunia.
Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di New Washington atau di Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat apa? Membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bahwa bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Nah, proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel. Pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu listrik penerima di berbagai daerah. Dari gardu penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga atau rumah-rumah penduduk berbagai tempat yang memerlukan listrik, yang belum ada listrik. Nah, ini adalah gambar tokoh penemu listrik. Siapa namanya tadi? Michael Faraday, yang lahir pada tahun 1791, lahir di Inggris. Nah, ini adalah rangkaian listrik atau rangkaian seri pada listrik. Rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian listrik seri dan paralel merupakan rangkaian listrik yang berbeda. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Sebelumnya, hal yang perlu diketahui adalah pengertian dari rangkaian listrik itu sendiri. Di dalam rangkaian listrik terdapat beberapa komponen-komponennya. Terdapat beberapa macam-macamnya. Komponen tersebut dapat dihubungkan dengan beberapa cara. Dalam hal ini mulai dikenal dengan sebutan seri atau paralel. Suatu hubungan sumber listrik dengan alat listrik merupakan pengertian dari rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu sendiri ini juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, jadi setiap rangkaian listrik itu memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Keduanya memiliki susunan rangkaian yang berbeda-beda pula. Namun keduanya sering digunakan untuk menghubungkan listrik di kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh gambar rangkaian seri dan contoh gambar rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, anak soleh dan soleha, ini adalah salah satu alat penemu baru sebelum ada. Nah, ini Bunda kasih dulu contoh sebagai contohnya. Dahulu sebelum adanya listrik, orang-orang masyarakat sekitar menyetrika bajunya dengan menggunakan apa? Setrika arang. Ini sebelum adanya listrik. Nah, setelah adanya listrik, masyarakat semakin berkembangnya zaman, mereka semakin banyak pengetahuan baru dan terdapat juga penemuan baru, teknologi baru, yaitu untuk alat menyetrika, yaitu setrika listrik. Tadi kan sebelum adanya listrik, masyarakat menggunakan setrika arang. Setelah adanya listrik, masyarakat menggunakan setrika listrik. Masih banyak lagi masyarakat memanfaatkan penemuan-penemuan baru. Nah, berikutnya ini juga sebelum adanya
telepon genggam ini adalah alat komunikasi yang digunakan masyarakat terdahulu, zaman dulu, sebelum adanya HP. Yang sekarang banyak sekali HP yang beragam jenis HP, manfaatnya, kegunaannya, kecanggihannya. Ini adalah salah satu alat komunikasi masyarakat zaman dahulu atau disebut dengan telegram. Nah, penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Apakah itu? Perubahan sosial budaya merupakan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan di masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Masyarakat modern memiliki cara berpikir, pola pikir, bertindak dan bersikap yang sesuai dengan tuntutan zamannya. Mereka mengikuti arus zaman, perkembangan zaman. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan-penemuan baru di masyarakat. Seperti apa tadi penemuan-penemuan baru di masyarakat? Yaitu ada tadi alat komunikasi, telepon genggam, terus alat penerang ruangan, yaitu sudah ada listrik. Terus alat transportasi yang masyarakat terdahulu zaman dulu sebelum adanya mobil listrik, mereka menggunakan apa? Bajai. Mereka menggunakan apa? Becak. Terus masih banyak lagi odong-odong. Masih banyak lagi yang dimanfaatkan oleh masyarakat terdahulu sebelum adanya alat transportasi. Nah, setelah adanya alat transportasi atau penemuan baru, yaitu apa salah satunya alat transportasi penemuan baru yaitu mobil listrik, motor listrik, terus sepeda listrik, dan masih banyak lagi. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak perubahan-perubahan atau penemuan-penemuan baru yang diciptakan oleh manusia. Salah satu penemuan baru setelah alat untuk berkomunikasi, inilah salah satu penemuan baru, yaitu telepon genggam. Yaitu ini yang terbaru, alat komunikasi penemuan baru oleh manusia. Nah, ini adalah alat komunikasi terdahulu sebelum adanya HP yang sekarang banyak sekali manfaatnya, kecanggihannya, kegunaannya, aplikasinya yang ada di dalam HP tersebut. Nah, anak soleh dan soleha dapat melihatkan dan dapat membandingkan kecanggihan dari setiap zaman. Anak soleh dan soleha, ada tugas tematik hari ini, tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ke-1 ya. Nanti Bunda kirim tugasnya. Tetap semangat ya anak soleh dan soleha meski belajar di rumah. Nah, ada yang masih ingat? Tadi kita sudah membahas tentang apa saja anak soleh dan soleha, yaitu tentang apa saja? Tentang nama-nama tokoh penemu baru, yaitu tokoh penemu teknologi, tokoh penemu listrik, terus tokoh penemu telepon genggam, tokoh penemu terus pesawat terbang. Salah satunya tokoh penemu pesawat terbang yaitu kalau di Indonesia yaitu almarhum B.J. Habibie. Terus kita belajar tentang pengertian penemuan baru, terus manfaatnya bagi masyarakat, kehidupan sosial, di kehidupan sehari-hari, yaitu terus apalagi contoh-contoh barang-barang terdahulu dengan barang-barang penemuan baru sekarang yang semakin berkembangnya zaman, semakin canggih juga barang-barang penemuan baru yang dimunculkan atau yang ada sekarang. Terus kita juga belajar tentang teks paragraf, tentang apa listrik mengubah wajah dunia.
Nah, dari teks paragraf tadi nanti ada tugas. Ya, anak soleh diamati tugasnya ya. Tetap semangat, tetap membantu orang tua, tetap rajin ibadah, dan tetap jaga kesehatan ya nak. Oke anak soleh dan soleha, cukup sekian ya dari Bunda Okta. Semoga bermanfaat. Bunda mohon maaf apabila ada salah-salah kata.